Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Asmara Iriani Tarigan MSI selaku Ketua Program Studi Matematika FSTUT. Yang terhormat Bapak Wahyu Hidayat MSI dan Ibu Seli Anastasia Amelia Haris MSI selaku narasumber. Yang terhormat para dosen program studi matematika dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan sharing informasi dan kiat dengan topik yang sangat relevan dan penting, yaitu sukses mengikuti ujian akhir semester UT. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi dan motivasi kepada kita semua, khususnya mahasiswa program studi matematika FSTUT, agar dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang menghadapi UAS, baik dari sisi teknis, akademis, maupun mental. Nah, mari kita ikuti seluruh rangkaian acara ini dengan antusias, aktif, dan juga penuh semangat agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan langsung kita terapkan dalam persiapan UAS mendatang. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita buka acara ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, acara berikutnya adalah pengantar dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Asmara Iriani Tarigan MSI. Kepada Ibu Asmara, kami persilahkan. Ya, ya. Eh, Baik, terima kasih. Benar sih, yang Bapak Ibu dosen eh, ini, yaitu kegiatan sharing program studi matematika dengan topik sukses mengikuti UAS UT.
Kegiatan ini kita lakukan setiap semester di program studi matematika. Khususnya dalam pada saat bagian dari rangkaian proses pembelajaran yang tentunya diikuti oleh mahasiswa UT, khususnya di program studi matematika. Jadi teman-teman ini sekarang berada pada sesi 8, ya sesi 8 tutorial, kemudian nanti masih ada waktu, ya masih ada waktu belajar untuk ataupun melakukan persiapan mengikuti tutorial. Di mana kalau dalam kalender yang ditetapkan di UT itu pelaksanaan skema UO dan UTM itu dalam periode yang ditentukan ya 2025. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya kapan mengikuti UAS ya sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasikan. Nah, kegiatan ini teman-teman tadi sudah disampaikan juga bahwa nanti ada dua narasumber kita yaitu Pak Wahyu Hidayat ya, dosen program studi matematika yang bertugas di UT Pusat. Begitu juga dengan Ibu Sally Anastasia ya, dosen program studi matematika juga yang bertugas di UT Jakarta. Kedua narasumber kita ini akan menyampaikan materi tentang penyelenggaraan UAS UT dan sukses ataupun kiat mengikuti UAS ya, khususnya untuk program studi matematika. Nah, nanti kita juga ada sesi diskusi. Tentunya dalam sesi diskusi ini nanti akan diberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan ataupun ada hal-hal yang didiskusikan. Kami berharap teman-teman mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini dan ini masih ada waktu. Silakan untuk mengingatkan teman-teman sedikit pengantar dari kami program studi matematika. Eh, untuk itu kami awal hingga nanti akhir dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asmara atas pengantar dan pengarahannya yang telah diberikan kepada para mahasiswa. Semoga ini menjadi bekal awal menuju kesuksesan UAS kita yang akan segera dilaksanakan ya. Sebelum kita memulai acara inti, pertama-tama kita izin dulu untuk foto bersama ya. Jadi harap para dosen dan juga para rekan-rekan mahasiswa dapat menyalakan kameranya. Masih ditunggu ya untuk dapat menyalakan kameranya. Kita akan foto dulu bersama-sama. Diharapkan rekan-rekan mahasiswa dan dosen program studi matematika dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, bentar. Kita mulai dari halaman pertama ya. Harap semuanya dapat lihat ke kamera dan berikan senyum semangatnya pagi ini ya. Oke, halaman pertama. Satu, dua, tiga. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Masih tetap tersenyum ya, karena kita tidak tahu kita berada di halaman keberapa. Oke, semuanya untuk dapat melihat ke kamera untuk halaman selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga kepada para ibu dan bapak dosen yang telah menyalakan kamera. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan penjelasan mengenai penyelenggaraan UAS UT yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Hidayat MSI. Kepada Bapak Wahyu, waktu dan jaringan kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bu Rosa. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak? Oke, baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya ya, dan juga tentunya kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga dalam setiap kegiatannya dilancarkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan sistem penyelenggaraan UAS di Prodi Matematika. Ya. Pertama-tama tentunya prinsip penyelenggaraannya sendiri, teman-teman harus apa, cermati bersama bahwa di UT sendiri ujian yang sangat menentukan barangkali ya adalah ujian akhir semester atau yang disingkat UAS, yang mana merupakan pengukuran terhadap hasil belajar teman-teman semua ya selama satu semester ini. Tentunya bentuk asesmennya sendiri itu memperhatikan mata kuliahnya seperti apa, kemudian durasi pengerjaannya dan juga ketertanganan pengelolaan. Dan secara akademik tentunya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Oke, integritas akademik dalam pelaksanaan ujian, tentunya teman-teman mahasiswa sebagai pelaksana ya, saat ujian nanti pastinya wajib untuk menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Yang mana tentunya dalam setiap pelaksanaan ujian juga selalu diingatkan ya mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi eh, sehingga teman-teman tidak melanggar sedikit pun apa yang sudah disampaikan. Seperti itu. Di pelanggaran tata tertib sendiri tentunya akan mengakibatkan sanksi akademik seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui sebelumnya, seperti mencontek, kemudian membuka buku ketika skema ujiannya tidak boleh membuka buku, gitu ya. Menggunakan alat komunikasi untuk mencari jawaban, gitu kan, melalui pihak lain dan sebagainya itu dapat disanksi ya, nilai E pada mata kuliah tersebut. Yang paling parah lagi adalah apabila menggunakan jasa joki atau orang lain ya untuk mengerjakan ujian teman-teman gitu. Itu bisa berakibat pada nilai E pada seluruh mata kuliah teman-teman pada semester tersebut. Jadi tidak hanya misalkan teman-teman semester ini mengambil kalkulus satu, kemudian aljabar satu, ALE satu, dan sebagainya. Pada saat kalkulus satu, teman-teman menggunakan joki, maka otomatis semuanya ya, tidak hanya nilai kalkulus satu, tapi semuanya akan diberikan nilai kali seperti itu. Dan semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan UAS, termasuk pengurus Pokjar dan Salut dipastikan itu turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tata tertib UAS dengan sebaik-baiknya. Jadi ya tentunya ini yang seharusnya memang kita junjung tinggi ya, apalagi kita kaum terpelajar yang berpendidikan tentunya harus memberikan contoh ke masyarakat bahwa ada adab-adab integritas yang perlu kita junjung tinggi. Kemudian ini terkait dengan jenis dan sifat ujian semester 2024-2025 genap atau 2025.1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa mata kuliah yang sifat ujiannya adalah tutup, ya, tutup buku. Ada yang buka buku. Dapat dilihat di kolom terakhir ya, di situ ada T dan B. Kalau yang T berarti artinya tutup buku, sedangkan B adalah buka buku. Jadi silakan nanti teman-teman dikonfirmasikan kembali pada saat ujian seperti itu di pengawasnya itu ada keterangan tentunya ya di situ ya. Kemudian juga ada keterangan khusus juga di sini seperti yang dapat dilihat di FISD 4211 atau Fisika Dasar 1
itu selain buka buku juga boleh menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang tidak boleh menggunakan kalkulator, ada yang boleh menggunakan kalkulator. Kalkulatornya sendiri tentunya bukan kalkulator yang ada di HP ya teman-teman, atau kalkulator yang tidak tunggal lah gitu, yang ada alat komunikasinya. Ya, jadi kalkulator khusus yang memang ya penggunaannya hanya kalkulator saja gitu ya, seperti itu. Nah, ini silakan teman-teman boleh di screenshot ya supaya nanti ya, ini izin teman-teman kalau ada gangguan karena ada teknisi yang sedang memperbaiki AC. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk mata kuliah lainnya ya, bagi yang teman-teman mengambil mata kuliah berikut, yang sifatnya buka buku yang mana aja, yang boleh menggunakan kalkulator mana saja, dapat dilihat ya. Di sini ada yang T, ada yang B, ada yang boleh pakai kalkulator. Oh ya, ada yang saya lupakan untuk skema ujian. Tentunya skema ujian sendiri kan teman-teman juga harusnya sudah mengetahui ya, kalau yang sudah memegang KTPU ataupun KTPUO-nya gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang skemanya UTM, ada beberapa juga yang skemanya UO. Seperti itu ya. Dapat dilihat di tabel tersebut. Silahkan di screenshot saja. Nah, ini eh, mata kuliah yang skema ujiannya UO maupun UTM, dan juga sifat ujiannya buka ataupun tutup. Di matematika sendiri sudah tidak ada THE ya, jadi hanya ada UO atau UTM. Seperti itu teman-teman semua untuk jenis dan sifat ujian, sekiranya sekilas seperti itu. Nah, kemudian seperti yang disebutkan tadi ada UO dan juga ada UTM. Perbedaannya seperti apa? Teman-teman dapat lihat di apa? Di tabel yang ada di depan, bahwa untuk jenjang S1 ya ada yang UO, ada yang UTM ya. Dan untuk TAP sendiri memang skemanya adalah UO ya. Kemudian untuk lokasi sendiri ya dilaksanakan secara tatap muka yang ditetapkan oleh UT daerah. Kecuali mungkin barangkali yang LLN ya. Kalau LLN itu bisa di semi proctoring gitu ya di tempat masing-masing. Sedangkan untuk yang di dalam negeri itu di eh, lokasi-lokasi yang memang sudah ditetapkan di UT daerah. Tentunya mahasiswa wajib datang ke lokasi sesuai jadwal dan tempat ujian, ya sesuai yang ada di kartu tanda peserta ujiannya ya. Jadi silahkan untuk dicermati dengan baik teman-teman semua, lokasinya, kemudian jadwalnya ya, terutama ini saya seringkali menjumpai teman-teman itu ada yang salah tempat ujian, kemudian jadwalnya gitu ya. Mungkin karena sedang sibuk-sibuknya gitu, kelewat gitu. Lupa bahwa harusnya jadwalnya misalkan minggu ini, tapi teman-teman melewatkan disangkanya minggu depan. Nah, kalau udah kelewat kan sudah tidak bisa lagi ya teman-teman semua ya. Beda halnya dengan yang memang karena bentrok, kemudian juga karena ya force major lah gitu, ada bencana alam, banjir dan sebagainya gitu, atau teman-teman tiba-tiba sakit keras, nah itu kan bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu sebelumnya ke UT daerah seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis ujiannya sendiri, kalau untuk UO mata kuliah ya non-TAP itu ada dua ya teman-teman, tidak hanya pilihan ganda. Jadi nanti bisa jadi ada teman-teman yang dapat ujiannya adalah esai. Ya itu kan sesuai dengan tadi ya tabel yang sudah ditampilkan, beberapa mata kuliah ada yang memang esai, ada yang pilihan ganda. Sedangkan sifat ujiannya sendiri mayoritas closed book, tapi beberapa ada yang open book. Jadi silahkan kalau memang open book ya disampaikan gitu. Tapi kalau closed book ya teman-teman tidak mau bisa memaksa ya. Ketika misalnya memang closed book kemudian UTM ataupun UO nanti kemudian ketahuan oleh pengawas ya, dan ketika diingatkan masih saja, maka akan ditulis di berita acara, itu termasuk nanti pelanggaran akademik yang tadi sanksinya salah satunya adalah nilai E gitu pada mata kuliah tersebut. Kemudian untuk TAP sendiri itu esai teman-teman semua, sifatnya eh, tadi kalau di tabel kita saya lupa open book atau closed book ya. Boleh ya, boleh buka buku ya. Oke. Nah, sedangkan kalau UTM sendiri itu semua pilihan ganda ya.
kalau UTM ya. Ya, itu yang UTM pilihan ganda. Kemudian untuk soal dan opsi jawaban itu ada di kalau UO ada di aplikasi teman-teman nanti akan ada gambarannya ya. Soalnya ada beberapa soal yang pilihan gandanya itu pilihan ganda yang bukan biasa ABCD ya, tetapi di situ tidak terlihat ABCD-nya, hanya ada pilihan 1 2 3. Nah, itu kan kadang teman-teman mungkin ada yang lupa, aduh yang A itu 1 dan 2 bukan, yang A itu 1 dan 3 bukan, dan sebagainya itu tinggal klik di apa, ada di situ tombol lah, tombolnya gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat yang A itu apa, B itu apa, D itu apa, D itu apa, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang esai nanti teman-teman tentunya ada lembar jawaban ya, yang mana teman-teman tentunya harus menggunakan template yang ada di aplikasi tersebut ya. Kalau yang esai ya nanti di UO itu teman-teman print dulu, kemudian biasanya sih kalau di UT daerah disediakan ya, diprintkan ya. Kalau apa namanya? Kalau yang esai, kalau yang esai ya biasanya disiapkan gitu ya. Nah, kalau yang semi proctoring kan agak repot tuh. Jadi harus disiapkan sendiri dulu gitu ya, di print, nanti diisi beberapa identitas dan sebagainya terus diupload seperti itu. Nah, untuk waktu ujiannya sendiri kalau UO maupun UTM ya itu ada 5 sesi yang mana satu sesinya berlangsung selama 90 menit gitu ya. Sesi satu mulai dari jam 8 eh, sampai nanti di sesi 5 itu hingga pukul kalau tidak salah pukul 12 ya nanti akan diperlihatkan. Seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian untuk biaya-biaya tentunya tidak ada ya. Secara normal ketika teman-teman melaksanakan sesuai dengan jadwalnya, maka ya tentunya tidak ada biaya tambahan. Kecuali ada teman-teman yang memang mengajukan perubahan ya. Teman-teman mungkin sudah membacanya juga terkait dengan aturan-aturannya terkait dengan perubahan ya. Terutama terkait dengan perubahan yang sifatnya tidak ada biaya tambahan kan kemarin sudah selesai ya tutup di 20 Mei. Sehingga setelahnya kalau memang teman-teman ada pengajuan itu sudah ada ya, biaya tambahan karena ini kaitannya dengan harus eh, mencari lagi lokasinya dan tenaga-tenaga yang memang untuk pengawasan pelaksanaan ujian lah seperti itu. Ini jadwal sendiri juga sudah ada di KTPU teman-teman silahkan diperhatikan. Nah, KTPU sendiri dikemas dalam satu file ya. Itu ada lokasinya, ada waktunya, ada mata kuliah yang diujikan. Seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk UO itu nanti ada password. Nah, itu password harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi tiap sesi mata kuliah itu ada passwordnya gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk diperhatikan dengan baik. Dan untuk UO sendiri nanti ada 2 password, ada password memang password teman-teman, ada juga password dari petugasnya. Nah, itu hati-hati ada perbedaan ya. Nanti bisa diperlihatkan. Nah, kemudian untuk persiapan mengikuti ujiannya sendiri, ya tentunya pastinya teman-teman sangat sangat dianjurkan untuk tidak terlambat gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau 30 menit sebelum waktu dimulai sudah datang gitu. Kalau tidak salah, kalau UTM ataupun UO itu ada toleransi sampai 30 menit ya, kalau tidak salah ya. Sampai 30 menit. Nah, kalau selepas dari itu tentunya ya teman-teman ya sudah stop, tidak bisa mengikuti ujian biasanya gitu ya. Yang mau tidak mau karena aturannya seperti itu gitu ya. Adapun terkait dengan toleransi dan sebagainya itu sifatnya adalah tergantung kondisional, tapi yang tentunya teman-teman harus sangat-sangat diusahakan tidak terlambat gitu ya. Kemudian untuk pakaiannya sendiri tentunya berpakaian sopan, menggunakan kemeja, celana hitam dan juga sepatu ya, jangan menggunakan sendal gitu. Sangat disarankan juga menggunakan alma mater. Seperti itu. Kemudian membawa semua persyaratan tentunya KTPU wajib ya, KTPU itu wajib karena itu adalah tanda bahwa teman-teman merupakan peserta ya, seperti itu. Kemudian identitas seperti KTP, SIM atau paspor yang jelas yang apa namanya mengandung ya ada ini ada fotonya, ada namanya dan sebagainya gitu ya, terutama KTP lah gitu.
Sehingga nanti kan ada matching terhadap teman-temannya sendiri ya. Ini kan untuk antisipasi kecurangan-kecurangan gitu ya. Tentunya alat tulis juga diperlukan ya, pulpen, pensil 2B, dan juga penghapus. Nah, kemudian ada tentunya ada pengawas, nanti silahkan untuk mencari tahu ruangannya di mana, tempat duduknya di mana, barangkali masih bingung, itu biasanya diarahkan di sana gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Nah, ini untuk jadwalnya nih yang harus diperhatikan ya. Silakan nanti disesuaikan dengan yang tertera di KTPU ya. Eh, di sini untuk UO sendiri, teman-teman, rentang waktunya nanti mulai 10 Juni sampai 27 Juli. Itu untuk yang pilihan ganda, sedangkan yang esai adalah 10 Juni sampai 13 Juli. Ya, ini koreksi kalau ada kesalahan ya. Untuk waktunya sendiri, dimulai dari pukul 8 sesi 1 ya sampai 9.30, kemudian istirahat 15 menit, 9.45 sampai 11.15 untuk sesi 2, istirahat lagi kemudian 15 menit dan seterusnya sampai nanti di sesi terakhir adalah mulai dari 15.30 sampai pukul 17.00 seperti itu. Ini tentunya waktu tempat ini sesuai dengan apa yang tertera ya nanti apa di KTPU, karena kan biasanya kalau waktu Indonesia Timur gitu ya bisa jadi mulainya dari pukul 7 ya kalau tidak salah ya. Kalau Timur. Sama-sama jam 8. Oh, cuman ini ya ada menyesuaikan ya waktu setempat tadi ya. Nah, kemudian untuk TAP sendiri rentang waktunya itu sama seperti UO MK tapi yang esai gitu ya. Nah, itu 10 Juni sampai 13 Juli. Untuk waktunya sendiri sesi 1 adalah jam 8 sampai jam 11. Sedangkan sesi 2-nya adalah setelah istirahat ya pukul 13 sampai 16. Seperti itu. Nah, untuk UTM sendiri, nah ini wajib diperhatikan teman-teman ya yang ikut UTM ya, karena UTM ini cuma tersedia di 2 hari tersebut gitu ya, tidak ada hari lain, jadi jangan sampai terlewat seperti itu. Yang hari pertamanya adalah Sabtu 14 Juni ya, 2 minggu lagi ya kalau kita hitung dari sekarang ya. 14 Juni. Kemudian hari kedua adalah hari Minggunya, yaitu 15 Juni. Jadi silakan untuk diperhatikan. Untuk jamnya sendiri, waktu mulai pukul 7 sampai 8.30, sesi duanya adalah 15 menit, 8.45 sampai 10.15, dan seterusnya nanti sampai pukul 14, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara mencetak KTPU-nya adalah teman-teman silakan diakses di MyUT-nya. Teman-teman pilih tugas dan ujian, nanti di situ ada pilihan cetak kartu tanda peserta ujian, gitu ya. Jadi di situ ada jelas sekali ya, ada apa namanya, ada warna biru gitu, tombol klik cetak seperti itu. Nanti di situ teman-teman bisa lihat informasinya dan sebagainya. Kalau ada kekeliruan dan sebagainya terkait identitas dan sebagainya, barangkali ya, silakan segera untuk dikonfirmasikan gitu ya, supaya tidak ada kesalahan nanti pada saat pelaksanaan ujian seperti itu. Nah, kemudian untuk KTPU, UMK dan TAP juga di situ ada keterangan terkait dengan sandi, terutama ya teman-teman, ada sandi di situ, kemudian juga luang virtualnya ya. Nanti mohon untuk diperhatikan. Nah, sandi ini sendiri nanti merupakan sandi yang dimasukkan di sandi peserta ya, bukan sandi petugas. Kalau sandi petugas nanti ada sendiri, gitu ya. Tentunya akan diberikan oleh petugasnya setelah diverifikasi, karena untuk UO ini tentunya kan ada proses verifikasi juga, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga kalau ini untuk yang UTM ya, silakan ini identitas-identitas atau ya keterangan-keterangan yang memang teman-teman harus diperhatikan dengan baik gitu ya. Untuk jamnya terutama ya, selain jadwal, selain hari juga lihat jamnya gitu ya, jangan sampai salah jam. Tapi ya biasanya diarahkan gitu kalau misalkan apa namanya teman-teman salah jam, biasanya kan tentunya soal itu di tiap ruangan itu sudah terpetakan dengan baik gitu ya. Jadi sudah kami petakan dengan baik untuk masing-masing meja, untuk masing-masing orang yang ada di ruangan tersebut. Jadi seharusnya sih tidak ada yang tertukar gitu. Jadi ketika teman-teman salah jadwal,
Ya tidak ada soalnya biasanya seperti itu ya. Nah, ya tentunya untuk mengetahui lokasi sendiri, silakan bisa juga dicek postingan Instagram. Nah, kemudian Mas. untuk UO sendiri bagaimana? Nanti teknisnya teman-teman masuk ke suwo.ut.ac.id ya. Kemudian teman-teman lihat di paling kiri itu ada UO mahasiswa UT. Nah, klik di situ ya. Jadi teman-teman jangan klik yang lain kecuali mungkin nanti teman-teman yang dapatnya esai ya. Kalau dapatnya esai itu kan harus mengunduh dulu BJU-nya ya, kemudian di print supaya nanti teman-teman untuk mengerjakannya kan harus di situ kemudian nanti baru diupload kan gitu ya. Masuk ke UU mahasiswa UT, kemudian masukkan NIM ya, masukkan NIM. Nah, di situ ada nomor identitas, masukkan NIM. Setelah masukkan NIM nanti eh, akan muncul laman berikut ya. Nah, di sini perhatikan ada sandi peserta ujian, ada sandi petugas. Jadi sandi peserta ujian masukkan teman-teman sesuai dengan yang ada di KTPU ya. KTPU teman-teman lihat tadi ya. Contoh misalkan yang tadi itu coba ya, Bung ya. Eh, Nah, ini misalkan teman-teman eh, untuk ECMA 4.500 andaikan saja ya. eh, ada di sini TH test gitu ya. Maka ini yang dimasukkan gitu ya. TH test tersebut dimasukkan ke sandi eh, peserta ujian gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ya sudah mudah ya. Ini mungkin di sini ada teman-teman yang baru. Tentunya perlu mengetahui bahwa ada sandi peserta ujian dan sandi petugas. Untuk sandi petugas sendiri, mohon bersabar ya teman-teman ya. Nanti akan dikasih oleh petugasnya kalau memang sudah selesai semua diverifikasi gitu. Jadi tidak sembarangan soalnya seperti itu. Oke, itu nanti baru setelah teman-teman klik verifikasi nanti akan masuk ke laman ujiannya gitu ya. Nah, yang ini yang paling penting, namun biasanya dilewatkan. Nah, ini nih bacaannya banyak gitu ya. Tata tertib ujian nih, ini penting sebetulnya ya. Yang mana teman-teman ya ketika teman-teman melanggar sebetulnya sudah tertera di sini. Jadi teman-teman tidak bisa mengelak dalam tanda kutip mana aturannya dan sebagainya sudah tersedia di situ ada ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Nah, nanti kalau sudah muncul laman apa laman ujiannya gitu ya, teman sudah bisa memulai. Nah, di sini nanti kan ada nomor 1, 2, 3 dan sebagainya ini di yang merah ini ada keterangan teman-teman sudah mengerjakan yang mana saja dan jawabannya apa gitu ya. Dan kemudian pilihan yang jawaban yang teman-teman pilih ada di atas ya. Jawabannya apa? Teman-teman baca soalnya. Nah, ini yang di blur ini ya sebagai contoh saja gitu ya. Bahkan jawabannya A, ya klik A-nya gitu nanti muncul. Nah, ketika teman-teman, nah ini ada keterangan tutup buku, kalkulator, tabel, kamus. Nah, ini kan keterangan terkait dengan tadi ya, informasi bahwa boleh buka buku nggak sih gitu ya. Boleh pakai kalkulator nggak sih? Nah, di atas ada seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan petunjuk menjawab soal ujian itu ada di atas nih yang warna oranye ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau yang ABCD mungkin teman-teman sudah tahu ya, ya petunjuknya ya tinggal pilih salah satu ABCD udah selesai. Tetapi ketika misalkan teman-teman sebab akibat gitu ya, soalnya kok nggak ada ABCD-nya, A yang mana, B yang mana, C yang mana, D yang mana gitu ya, klik yang sebab akibatnya gitu nanti teman-teman tahu gitu. Misalkan yang A itu adalah eh, yang A benar, B benar, menyambung, dua kali kan dikasih dua kalimat gitu ya bla 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 sebab bla 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 gitu. Yang bla 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 A, yang atas benar, yang bawah benar tapi nggak nyambung. Oh, berarti itu yang B dan seterusnya nanti ada di situ gitu ya. Nah, ini juga sama yang ketika bukan A B C D kok mana A B C D-nya adanya 1, 2, 3 apakah satu itu A, dua itu B, tiga itu C enggak ya, teman-teman. Jangan menerka-nerka sendiri. Di sini sudah ada petunjuk menjawab soal ujiannya.
Dan di situ ada 1, 2, 3 ya, pilih yang ini untuk mengetahui, oh yang A tuh kalau misalkan soal ini yang benarnya 1 dan 3 gitu ya. Oh B itu kalau misalkan yang benarnya, sorry 1 dan 2 ya, sorry. Yang B adalah 1 dan 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan untuk diperhatikan dengan baik. Jadi jangan jangan ngerasa bahwa misalkan saya udah hafal gitu ya, boleh saja ya untuk mempercepat durasi pengerjaan. Cuman ditakutkan saja misalkan teman-teman ngerasa pede bahwa saya udah hafal gitu, tapi ternyata tadi ya keliru gitu. Ternyata A itu bukan 1 2 gitu. Misalkan teman-teman yang tanya A itu 1 dan 3 dan sebagainya. Gitu ya. Silakan untuk dikonfirmasi lagi saja lah gitu ya. Kecuali sudah lancar baru silakan. Nah, seperti itu. Nah, ini sebab akibat yang tadi ya ada 2 kalimat, ABCD-nya nggak ada. Nah, ini dapat dilihat, oh saya pilih A kalau misalkan dua-duanya benar dan memang sebab akibat gitu ya, yang atas dan apa namanya, yang bawah merupakan penyebab dari yang atas. Nah, yang B sama-sama benar, tapi nggak nyambung gitu ya. Nah, maka itu B gitu. Kemudian yang C, kalau salah satu salah gitu ya. Salah satu benar. Kalau udah salah kan ya udah gitu ya, nggak mungkin. Ya, mungkin bisa disambung-sambungin, tapi kan kalau alasannya salah kan nggak bisa, udah nggak relevan lagi terkait dengan hubungan sebab akibatnya gitu ya. Kemudian kalau salah dua-duanya ya udah gitu ya, yang D seperti itu. Seperti itu teman-teman semua terkait dengan pilihan tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman sudah selesai, maka ya akan muncul ya setelah mahasiswa menekan tombol selesai, maka akan muncul total jumlah jawaban benar. Jadi di situ nanti sudah muncul ya. Ini tentunya bukan nilai eh, akhirnya dalam tanda kutip, ya 30 dari 50 tentunya kan di rasiokan ya. Jadi dikali 2 lah misalnya. Oh, nilai saya 60. Tapi tentunya dengan komposisi-komposisi yang sudah teman-teman ketahui terkait dengan aturan dari penilaian gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon ini diperhatikan juga supaya teman-teman nanti tahu, oh nilai akhir saya segini dan seterusnya. Nah, kemudian kalau esai bagaimana gitu ya. Kalau esai bagaimana? Nah, ini lembarnya teman-teman yang harus teman-teman miliki gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin bukan di LLN ya, bukan di luar negeri, ya ini sudah disediakan jadi enak ya teman-teman sudah ada, tinggal mengisi semua yang ada di sini. Ini wajib diisi semua ya teman-teman semua ya, karena ya tentunya ini terkait dengan identitas teman-teman, terkait apa yang sedang dikerjakan. Karena kalau ditakutkan kalau ada yang terlewat dan sebagainya kan ada beberapa hal yang cukup penting dan untuk ditelusuri. Misalkan teman-teman ternyata ada kekeliruan tanda tangannya belum ada yang belum ditandatangani karena itu kan wajib ya. Artinya kan ini eh, penting untuk dinilai nantinya. Karena biasanya kalau teman-teman lupa tanda tangan atau pemeriksanya, kalau pemeriksa harusnya sih kan di sini ya, tahu ya. Intinya sih teman-teman lupa tanda tangan, maka teman-teman akan tertahan dulu penilaiannya, gitu ya. Akan ditelusuri dulu tuh. Makanya di sini kan ada lokasi ujiannya, ruang ujiannya, UT daerahnya dan sebagainya, NIM-nya dan sebagainya gitu. Jadi nanti bisa dengan bukti-bukti yang terkumpul, oh orangnya beneran ada kok gitu ya. Cuman lupa tanda tangan aja gitu ya, seperti itu. Jadi jelas gitu apa namanya ketika memang ada kasus lah gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada sama sekali lah teman-teman, lancar gitu ya. Nah, kemudian ujian tatap muka. Nah, untuk ujian tatap muka sendiri soalnya adalah pilihan ganda teman-teman semua atau objektif ya, soal objektif. Nah, nanti teman-teman itu mengerjakannya menggunakan pensil 2B. Nah, ini identitas yang perlu teman-teman wajib ini ya, apa isi nanti. Saya menyatakan dengan sesungguhnya ini nggak boleh kosong teman-teman. Ya, ini nggak boleh kosong. Ini salah satu alasan juga tertahan nilainya biasanya itu gara-gara ininya ada yang nggak keisi. Ya biasanya sih pengawas ruang ya atau pokoknya sih semua yang penanggung jawab ujian di lokasi teman-teman itu ketika ada satu yang terlewat langsung tuh ya ditelusuri. Misalkan ini atas nama Hanifa Emilia Harefa ini ditelusuri, dicari gitu ya. Syukur-syukur masih ada di situ sehingga untuk mengisi ini karena ini kan merupakan apa namanya
hal yang wajib diisi ya, menunjukkan komitmen teman-teman bahwa apa namanya, teman-teman mengerjakan secara jujur dan sebagainya gitu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda tangannya wajib, mahasiswa dan pengawas ujian juga wajib ada tanda tangannya. Jadi teman-teman juga silakan nanti ketika mengumpulkan gitu ya, eh, jangan lupa pengawas ujiannya untuk mengisi juga. Ini juga salah satu hal penting selain tanda tangan teman-teman, gitu, ada yang bikin tertahan adalah pengawasnya juga, gitu ya. Karena ya untuk menunjukkan bahwa ya teman-teman mengerjakannya diawasi, gitu ya, tidak secara bebas seperti itu. Jadi silahkan untuk tidak melewatkan sedikit pun, terutama jawabannya jangan kosong gitu ya. Jangan sampai cuma titik-titik aja teman-teman. Pernah nih saya menjumpai ya, ketika saya ke daerah, menjumpai ada teman-teman tuh mungkin lupa gitu ya, baru mentitik-titiki, atau mungkin karena bisa jadi nggak lupa tapi nggak keburu gitu, karena waktunya sudah selesai dikumpulkan aja gitu ya, cuman titik-titik aja. Mending kalau misalkan si pengawasnya baik ya. Cuman kan pengawas kan tugasnya nggak ngurusin seperti itu gitu ya. Yang penting ngawasin teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa bulatkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kasus yang sering terjadi, kasus hukuman, pola jawaban yang sama antar mahasiswa. Nah, ini bisa jadi ada yang seperti itu ya. Terutama apalagi kalau esai gitu ya. Meskipun matematika, kita terutama matematika kan Pak, jawabannya sama Pak, prosesnya kan yang namanya 1+1 2, masa saya nulisnya 1+1 sama dengan 3. Ya bukan seperti itu ya. Tentunya kan ada proses yang mana terlihat dari dari pola barisnya dan sebagainya, dari apa namanya, apalagi kalau salah gitu ya, sama-sama salah gitu ya, kelihatan banget tuh gitu ya, ngikutin salahnya gitu. Jadi mohon untuk ya tentunya integritasnya dijaga seperti itu. Kemudian tanda tangannya beda gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Teman-teman nanti kan ketika ujian nanti kan ada dua tanda tangan ya. Ada tanda tangan yang memang ada di lembar ujian, ada juga tanda tangan di apa namanya, daftar hadir. Nah, itu jangan sampai beda tuh ya. Teman-teman yang di daftar hadir tanda tangannya apa, yang di si apa, lembar jawabannya malah beda gitu ya. Jangan sampai beda ya. Mungkin orangnya sama, cuman teman-teman mungkin karena kalau absen mah udahlah gitu, yang penting ada aja gitu. Enggak seperti itu. Harus sama ya. Kalau kalau beda itu juga salah satu yang bikin tertahan tuh, karena bisa jadi ditakutkan, wah ini nih ada kemungkinan yang tanda tangannya apa namanya, bukan orang yang sama nih, atau ibaratnya yang satu dia mencoba untuk meniru gitu ya, sedangkan yang lainnya apa, tanda tangan dianya sendiri gitu dan seterusnya. Jadi yang wajib teman-teman perhatikan dengan baik ya, urusan tanda tangan ini sangat penting sekali. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nilai ujian ya. Tentunya nanti nilai mata kuliah setiap semester diumumkan dalam daftar nilai ujian yang dapat diunduh melalui MeUT ya. Nanti teman-teman bisa dilihat sesuai dengan kalender akademik kita. Saya lupa kalau belum lihat sih ya, untuk pengumuman ya sekitar Agustus ya, sekitar Agustus biasanya sudah keluar gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa yang mendapatkan nilai E pada mata kuliah tertentu tentunya ya wajib mengulang registrasi mata kuliah dan ujian lagi pada semester berikutnya. Nah, ini untuk yang nilai E, teman-teman wajib diperhatikan. Ini masih sering kali nih nilai E. Padahal saya nilainya bagus. Nah, tapi bagusnya misalkan di Tuton saja, gitu ya. Di Tuton bagus. Nah, teman-teman kan ingat juga ketika ujian seperti apa gitu ya. Makanya tentunya teman-teman harus diperhatikan juga ya, karena kan nah ini di sini teman-teman nilai akhir di sini seperti yang ada di tabel kanan ya. Mahasiswa mampu menjawab minimal 30% pada UAS gitu ya. Jadi misalkan soalnya ada 100 gitu ya, atau yang 100 ya, 50 lah ya. Kalau soalnya 50 itu kan minimal benernya berarti kan 15 ya, 15 benar gitu ya. Baru teman-teman bisa melibatkan kontribusi dari nilai tuton. Sedangkan kalau nilai UASnya kecil ya sudah gitu. Mau tidak mau teman-teman memang
tidak berkontribusi ya, apa nilai tutonnya gitu. Mau nilai tuton teman-teman 100 pun cuma dalam tanda kutip gitu ya. Mengapa demikian Pak? Kan saya sudah berusaha di tuton dan sebagainya ya. Justru itu teman-teman harus tunjukkan gitu ya. Ketika memang merasa bahwa dalam proses belajarnya bagus, sejatinya gitu ya, nilai akhir dari UASnya tidak jelek-jelek amat lah bahasanya gitu ya. Bahkan ya bagus gitu sesuai dengan apa yang dicapai seperti itu ya. Jadi silahkan diperhatikan terkait dengan aturannya ya karena memang aturannya seperti ini gitu ya. Nah ini bagi teman-teman yang TMK barangkali nggak mengambil tuton tentunya kontribusinya hanya 20%. Kemudian yang web itu bisa sampai 50%. Namun ya sekali lagi teman-teman harus dicatat bagian yang di bold di atas ini jika mampu menjawab benar ya. Jadi harus benar minimal 30% seperti itu. Oke. Kemudian eh, ini terkait dengan kelulusan. Jadi syarat lulus ya nanti teman-teman ini bagi teman-teman yang tentunya mahasiswa semester akhir barangkali ya. Syarat lulus itu tidak ada nilai E sama sekali teman-teman. Telah menempuh seluruh mata kuliah tanpa nilai E. Kemudian IPK-nya, nah ini ringan sih harusnya ya, minimal 2 gitu ya. Jadi kalau kurang dari 2 tentunya teman-teman harus mengulang lagi beberapa mata kuliah untuk diperbaiki supaya IPK-nya terdongkrak gitu ya. Nah, kemudian bagi yang mengambil TAP, tentunya TAP-nya tidak boleh kurang dari C ya. Cuma teman-teman nggak ada nilai E kok gitu ya, tapi TAP-nya dapat D ya sama aja gitu atau C eh, minus gitu ya. Itu nggak ya tetap nggak lulus gitu, seperti itu. Tetap harus mengulang TAP. Dan juga yang paling penting lagi yang terakhir adalah karilnya harus lulus juga gitu ya karena ini syarat lulus gitu ya meskipun teman-teman lihat bahwa karil itu SKS-nya nol tapi kan syarat lulus gitu ya syarat lulus jadi dia harus di apa tidak boleh nggak lulus gitu ya seperti itu. Nah ini penundaan kelulusan. Nah, mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan, misalkan teman-teman semua syarat yang tadi dipenuhi gitu ya, tapi ingin menunda kelulusan dengan cara, saya pengen IPK-nya nggak kecil-kecil amat gitu ya, nggak pas-pasan 2 gitu, saya mau apa namanya, mau mendongkrak lah gitu ya, meningkatkan nilai eh, eh, IPK saya gitu ya. Segera silahkan langsung registrasi lagi saja. Gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Semoga dapat memberikan informasi ya pada teman-teman semua terkait dengan pelaksanaan ujian nanti. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya untuk disampaikan. Saya kembalikan kembali ke Ibu Rosa. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum. Um, Terima kasih kepada Bapak Wahyu atas penjelasan lengkapnya mengenai penyelenggaraan UAS UT. Semoga informasi tersebut dapat membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi menghadapi ujian akhir semesternya ya. Nah, acara ini kita lanjutkan lagi dengan materi utama kita hari ini yaitu sukses UAS Prodi Matematika FSTUT yang akan disampaikan oleh Ibu Seli Anastasia, MSI. Kepada Ibu Seli, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dan dalam beberapa minggu lagi, mungkin juga sudah dalam hitungan hari, kita akan melaksanakan ujian. Nah, seperti Pak Wahyu sudah sampaikan bahwa untuk ujian online pertama kali itu dimulai di tanggal 10 Juni sesuai dengan KTPU masing-masing. Nah, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu terkait dengan tata cara dan ketentuan UAS. Nah, jadi saya izin share materi saya pada hari ini. Ya, apakah sudah terlihat?
Sudah Bu Seli. Terima kasih Bu Asmara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jadi di dalam ujian pada universitas terbuka ada beberapa bentuk tes. Jadi bukan hanya pilihan ganda, tetapi juga ada ujian esainya. Maka dari itu mari kita kenal terlebih dahulu ciri-ciri dari setiap ujian. Nah, untuk ujian terbagi menjadi dua jenis, yang dimana ada soal berbentuk uraian dan juga ada soal berbentuk pilihan ganda. Dan untuk pilihan ganda pun bukan hanya pilihan A, B, C, D, tetapi ada yang beragam. Jadi seperti kalian menentukan mana yang benar, kemudian unsurnya nomor berapa saja. Jadi ada ragamnya lagi dari pilihan ganda itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, ragam soal A, di mana di ragam soal A ini yang paling boleh di-mute suaranya karena masuk ke saya punya Mbak Heni Imelda ya. Oke ya, jadi untuk ragam soal ini adalah ragam pilihan ganda yang paling familiar, yang dimana kalian memilih satu jawaban benar dari beberapa pilihan. Nah, kemudian juga ada ragam soal D, di mana kalau di ujian online itu ada kotak yang warnanya kuning atau keoren-orenan, yang dimana di situ ada petunjuk menjawab soal. Nah, biasanya kalau di ujian online tidak langsung tampil pilihan A, B, C, D-nya kalau bentuk yang ragam soal D. Tetapi ketika kalian klik yang warna kuning ke oren-orenan akan terlihat kayak yang di PPT ini, misalnya A jika satu dan 2 benar, B jika satu dan 3 benar, atau yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu jenis soal yang mungkin saja bisa kalian dapatkan nanti ketika ujian online yang pilihan ganda. Nah, selain itu juga ada ujian online esai. Nah, kadang mahasiswa tidak menyadari pada saat datang ujian berpikirnya bahwa ujian online itu hanya soal pilihan ganda, padahal tidak semuanya pilihan ganda. Hal tersebut sebenarnya bisa kalian cermati dari KTPU ya. Di KTPU itu ada dalam kurungnya pilihannya U, ada dalam kurung juga pilihannya E. Nah, itu membedakan antara pilihan ganda dan juga esai. Jadi yang mendapat E ataupun U itu harus siap-siap ya. Jadi jangan sampai berpikirnya bahwa oh saya pilihan ganda aja nih, ya udah saya bawa secukupnya aja. Ternyata pas datang soalnya esai, jadi harus menulis. Nah, ini yang terkait uraian. Jadi buat teman-teman ada dua jenis, terstruktur dan tidak struktur. Jadi kalau terstruktur diberikan data seperti ini. Nah, kalian akan diminta untuk mengamati sesuai dengan batasan dari pertanyaannya. Jadi misalnya dibatasi ruang lingkupnya, waktu, dimensi, atau hal-hal lain yang ditentukan di dalam soal. Misalnya contohnya ini ya, berdasarkan pada statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia di samping. Nah, di sini pembatasannya. Jelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2010 sampai dengan 2017. Nah, kalau yang satunya lagi, itu yang tidak terstruktur, kalian akan menggali analisis kalian sendiri. Jadi untuk esai itu ada dua jenis yang tadi dibatasi dari pertanyaan dan ada juga yang menggali pengetahuan kalian. Nah, sekarang kita masuk nih ke ketentuan buka dan tutup buku. Jadi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wahyu, mata kuliah apa saja yang akan tutup buku dan juga akan buka buku. Tetapi walaupun kalian diperbolehkan untuk membuka buku, harapannya tetap mempersiapkan diri seakan-akan itu close book atau tutup buku. Nah, karena apa? Karena kadang ketika kita membawa buku, kita jadi sibuk untuk mencari halamannya. Nah, kalau kita udah belajar gitu ya, kita jadi tahu, oh ini tuh ada di bagian ini nih. Jadi lebih cepat juga untuk mencarinya atau menganalisisnya. Tetapi kembali lagi, persiapkan diri kalian, itu seakan-akan semua ujian adalah tutup buku. Itu alangkah lebih baiknya. Nah, buku yang kalian bawa pun dibatasi, bukan buku seperti di RBP, bukan di ruang baca virtual, ataupun di laman pustaka ya. Tetapi buku yang dimaksud adalah buku cetak seperti ini. Jadi kalian silakan untuk membawa BMP
Nah, dari BMP ini nanti ketika di layarnya ataupun di kertasnya, jadi di UTM ataupun di UO itu akan ada tanda open book atau close book gitu ya. Nah, kalau misalnya dia open book itu boleh dibuka. Tetapi kalau close book, maka petugas akan meminta kalian untuk mengumpulkan bukunya tersebut di dalam tas. Nah, biasanya petugas itu tetap akan mematuhi aturan yang tertampil di layar ataupun di kertas UTM-nya. Jadi buat kalian disiapkan diri saja apakah itu open ataupun close. Nah, kemudian jika kalian diperbolehkan untuk membuka kamus, kamus yang diperbolehkan adalah kamus cetak ya, bukan seperti merek Alphalink ataupun pakai Google Translate atau membuka di komputer. Jadi misalnya ada ujian online, kan di dalam komputer kan ada ya Google Translate ataupun kalkulator. Nah, hal tersebut juga tidak diperkenankan untuk dibuka. Makanya siapkan diri sebelum ujian apa saja yang perlu dibawa agar tidak ada yang tertinggal. Nah, berikutnya terkait kalkulator dan tabel. Nah, ini yang paling sering ya ketika kita menghitung, pasti kita membutuhkan alat-alat bantu. Nah, kalkulator yang diperbolehkan tentu adalah kalkulator tunggal. Jadi nggak boleh dari handphone, nggak boleh dari laptop, iPad, notebook, smartphone, smartwatch, tablet, itu juga tidak boleh. Jadi buat teman-teman, benar-benar kalkulator yang diperbolehkan itu hanyalah kalkulator manual atau tunggal seperti ini. Nah, begitu juga dengan tabel. Kalau tabel biasanya sudah ada ya. Jadi kalau di Lama Suwo, kalau kalian diperbolehkan membuka tabel, ketika kalian klik itu akan muncul tabel yang dibutuhkan. Tetapi kalau misalnya kalian dapat di UTM itu, misalnya boleh buka tabel, ternyata tabelnya itu tidak ada. Nah, silakan berkoordinasi dengan petugas. Nah, makanya dari itu kalian kan tetap ya butuh memang buat belajar juga, bukan hanya pada saat ujian table-table. Maka disiapkan juga buat persiapan ujian table-table yang dibutuhkan, misalnya table F, normalitas, ataupun tabel mortalitas seperti ini. Kemudian strategi menempuh ujian. Kita masuk ya. Jadi harusnya pertanyaan sederhana adalah kapan kalian mulai belajar? Yaitu saat kalian selesai registrasi. Jadi bukan hanya pada saat tutorial, tetapi ketika kalian sudah meregistrasikan mata kuliah, sudah melakukan pembayaran, nah saat itulah kalian sudah mulai belajar. Makanya buat teman-teman, janganlah menggunakan sistem kebut semalam. Karena kalau sistem kebut semalam, kalau dari pengetahuannya, yaitu otak itu hanya mampu memproses rata-rata 5 sampai 7 informasi baru. Apalagi kalau kalian ujian online ataupun UTM, misalnya sehari ternyata dapatnya 3 atau 4 mata kuliah. Nah, itu kan cukup berat ya untuk otak memproses semuanya jika dalam satu malam belajar 4 mata kuliah. Makanya mulai dari sekarang dicicil catatan-catatannya, dipelajari hal-hal pentingnya dan juga ditanyakan jika masih ada yang belum dipahami. Nah, kemudian saat mendekati hari ujian, maka persiapkan diri. Seperti saat ini, kalian seharusnya sudah mengetahui lokasi ujian kalian di mana, entah itu UTM ataupun ujian online. Kalau ujian online, memang lokasinya spesifik ya, ada di KTPU masing-masing. Jadi harusnya tidak nyasar lagi. Tetapi kalau misalnya ujian tatap muka, lokasinya itu harus kalian sandingkan dengan informasi dari UT daerah. Jadi misalnya dari UT Jakarta, dia informasi lokasi spesifiknya ada di Instagram ataupun di websitenya. Jadi silakan teman-teman cek dari informasi UT daerah yang aktif, apakah UTM kalian lokasinya itu di sekolah mana atau di mitra mana, gitu ya. Jangan sampai nyasar karena hari pertama dan kedua pun bisa berbeda lokasinya. Nah, kemudian setelah semua perlengkapan siap, maka pada saat ujian jangan lupa untuk berdoa dan menjaga kesehatan diri. Nah, ini ya kita bikin rangkuman terkait dengan strategi-strategi menempuh ujian. Jadi yang pertama yaitu jauh sebelum kalian ujian, buatlah rencana belajar. Kalau dulu ya kita belajar di LPKBJJ, kalian diminta membuat rencana belajar SK3R dan sebagainya. Nah, hal tersebut kalian terapkan sampai sekarang seharusnya sehingga ketika kalian mulai registrasi, sudah registrasi ya, sudah melakukan pembayaran, kalian bisa memplotting apa saja yang harus saya lakukan pada hari A, B, C, D gitu ya. Jadi sudah terstruktur. Kemudian silahkan latihan mengerjakan soal dan buat prediksi-prediksi pertanyaan.
Nah, ini juga yang penting yaitu mengetahui format ujian. Kadang mahasiswa kaget ketika diberikan buku jawaban ujian ya sama petugas pas UO karena berpikirnya ujiannya itu pilihan ganda. Padahal ujiannya ternyata esai. Nah, buat teman-teman makanya ketahui dari sekarang format ujiannya. Itu semua sudah ada di KTPU. Kemudian pada hari pelaksanaan ujian hindari panik ya karena kalian sudah belajar sejauh ini maka berpikir positif saja bahwa kalian bisa dalam mengerjakan ujiannya dan juga berdoa, jangan lupa. Nah, kemudian selain itu review kembali nih. Biasanya ada jeda ya beberapa lama gitu ya dari KTPU dicetak sampai ke waktu ujian. Makanya dari itu silakan direview kembali hasil rekaman baca kalian. Jadi peta konsepnya, catatan pentingnya itu silakan dibaca kembali. Nah, pada hari H ujian tadi seperti Pak Wahyu katakan, datang 30 menit sebelum waktu pelaksanaan. Agar kalau misalnya kalian datang lebih awal, kalian bisa mengetahui ruangannya di mana. Kemudian kalian bisa mengistirahatkan diri kalian dan tidak terburu-buru pada saat hari H. Karena kalau udah tergesa-gesa, mau belajarnya baik apapun, itu udah ngeblank nantinya pada saat pelaksanaan ujian. Nah, setelah itu, setelah sampai di lokasi, rencanakan nih kira-kira waktunya kan 90 menit untuk berapa soal. Nah, berarti satu soal kira-kira saya perlu berapa untuk menjawab. Jangan lupa sisakan juga waktu untuk memeriksa jawaban. Kalian bisa menyisakan sekitar 10 menit untuk mengecek kembali jawaban kalian. Apakah ada yang terlewat atau ada yang salah lingkaran gitu ya pada saat UTM. Nah, kemudian cek lagi semua soal dan semua jawaban. Kemudian kalau sudah berikanlah lembar jawaban ujian kalian atau LJU dan naskah kepada pengawas ruang kalau UTM. Dan kalau misalnya kalian UO berarti diklik selesai atau finish dan nanti kalau pilihan ganda langsung ketahuan benar berapa dari total soal. Beda sama UO Esai. Kalau UO Esai kalian harus jeda dulu nanti akan ada pengoreksinya dan nanti akan ketahuan hasilnya dari LKM kalian. Nah, sekarang kita cek peraturan-peraturan dalam mengikuti ujian. Jadi, ketika kalian mengikuti UAS, ada peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti. Tentu saja yang mengikuti UAS adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi mata kuliah dan melakukan pembayaran. Kemudian, untuk KTPU, pastikan KTPU kalian sesuai ya. Jadi, ada beberapa laporan mahasiswa, misalnya nama KTPU-nya beda dengan nama saya, padahal saya downloadnya dari SRS nya atau dari MyUT saya udah benar gitu. Nah, itu silakan dilaporkan. Atau misalnya yang sampai sekarang belum bisa cetak KTPU, lapor ke UT daerah untuk nanti dibantu sama UT daerah mencari kenapa kok bisa belum belum bisa sampai cetak KTPU-nya. Jadi jangan menunggu saja karena kalian memang harus aktif gitu ya. Kemudian cek identitasnya. Kadang ada yang di data registrasinya itu salah ngeklik. Misalnya jenis kelaminnya perempuan, tapi ngekliknya laki-laki atau kebalikannya. Jadi hal-hal seperti itu perlu kalian perhatikan. Nah, kemudian cek atau ketahui tata tertibnya. Misalkan dikatakan dilarang makan minum di ruang ujian, maka hal tersebut kalian patuhi. Nah, kemudian ujian itu adalah sesuatu yang benar-benar sakral di universitas terbuka. Jadi, pelanggaran tata tertib bisa menyebabkan kalian mendapatkan nilai E. Nah, apalagi kalau misalnya kalian menggunakan joki yang dimana ketentuannya seluruh mata kuliahnya itu ya bukan yang ketahuan aja, tapi seluruh mata kuliah kalian itu yang diregistrasikan pada semester itu akan mendapatkan nilai E. Memang sebegitu ketatnya UT dalam hal ujian. Nah, kemudian kita cek sama-sama nih tata tertib umum peserta UAS UO dan juga UTM. Yang pasti harus berpakaian sopan kan kita menggunakan lokasi mitra ya biasanya. Nah, nanti dari pihak-pihak sekolah atau pihak mitra melihat, wah mahasiswa UT ternyata pakaiannya sopan, perilakunya pun sopan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu sudah membawa nama baik universitas terbuka. Jadi untuk kalian yang berujian misalnya UA ataupun UTM mohon dijaga pakaian dan juga sikapnya. Jadi jangan pakai misalnya kaos oblong, kemudian jangan pakai baju yang gak ada lengannya atau misalnya pakai sendal. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi berpakaianlah sopan, kalau bisa misalnya pakai kemeja putih, celana
panjang hitam dan sepatu. Tetapi kalau misalnya Bu saya nggak ada kemeja putih, nggak apa-apa. Misalnya pakai kemeja yang lain, yang ada warna yang nggak apa-apa. Yang penting sopan. Dan juga celana bukan hanya panjang, tetapi juga jangan yang robek-robek. Kadang ada yang robek di dengkulnya, kemudian ada yang menggunakan rok pendek ataupun celana pendek itu juga tidak diperkenankan. Nah, kemudian jangan lupa bawa alat tulis sendiri. Jadi kadang pada saat pelaksanaan ujian ada mahasiswa yang saya beli di dekat-dekat sekolah aja ya gitu. Nah kadang warung yang ada di dekat sekolah itu karena Sabtu Minggu itu tutup, jadi nggak buka. Makanya buat teman-teman bawa sendiri dari rumah dan juga jangan berpikir oh saya udah saya minjem aja saya sama teman saya. Temannya belum tentu bawa pensil lebih ataupun pulpen lebih ya. Jadi kadang ada yang benar-benar cuma bawa satu gitu ya. Makanya buat teman-teman disiapkan. Dan juga bukan hanya bawa pensil atau pulpen, apalagi kalau UTM ya, bawa juga serutan atau rautan atau juga kemudian bawa juga penghapus. Nah, itu hal-hal yang detail tetapi butuh kalian nantinya ya pada saat ujian. Nah, kemudian jangan lupa bawa kartu mahasiswa atau kartu identitas resmi. Boleh KTP, boleh SIM, boleh paspor. Yang penting kartu identitas resmi yang ada fotonya. Kalau kartu anggota misalnya dari suatu komunitas ada fotonya itu tidak bisa juga. Jadi harus yang resmi. Kemudian jangan lupa untuk mencetak KTPU. Nah, ini kenapa kok saya bilangnya mencetak? Karena di dalam KTP-UO ya khususnya itu akan ada sandinya. Jadi kalau misalnya kalian KTP-U-nya mana? Oh KTP-U-nya ada di handphone. Nah, kan handphonenya dikumpulkan di dalam tas dan tasnya itu ditaruh di depan ruang apa di depan meja kalian. Jadi kan kalian nggak bisa lihat sandinya. Makanya penting buat teman-teman dicetak KTP-U-nya. Kalian boleh kok mencetaknya nggak satu lembar gitu. Misalnya KTP UO, UTM dijadiin satu bolak-balik biar hemat kertas itu nggak masalah. Yang penting di kartu tanda peserta ujiannya itu nggak ada bahan contekan. Karena kalau ada tulisan-tulisan lain yang diindikasikan mencontek, itu nanti bisa dianggap pelanggaran tata tertib. Tetapi kalau misalnya kalian mau lebih hemat, eh, kadang ada mahasiswa yang cetaknya cuma seperempat lembar gitu ya, diperkecil ya silakan. Yang penting masih terlihat. Ya, kemudian tadi ya sudah disampaikan menggunakan kalkulator tunggal, nggak boleh pakai handphone, laptop, smartwatch, smartphone, tablet dan lain sebagainya. Kemudian bawa kamus juga yang cetak. Kemudian semua barang bawaan itu yang tidak digunakan pada saat ujian ya, seperti eh, misalnya kalian bawa buku ternyata close book, nah itu kan berarti harus dimasukkan ke dalam tas. Nah itu semuanya dikumpulkan di depan ruang ujian biasanya ya. Jadi dekat pengawas ruang biasanya. Kemudian tanda tangan, nah yang penting ini. Jadi kadang ada mahasiswa yang cuman parap. Misalkan kita sampaikan ujian tatap muka di LJU-nya itu hanya parap dan itu beda sama absen. Nah nanti nilai kalian bisa nggak keluar, bukannya eh, nggak ada nilainya, tetapi kalian harus buat pernyataan dulu bersama pengawas ruang bahwa benar kalian yang ujian dan identitasnya sesuai. Nah hal itu kan sebenarnya menghambat kalian sendiri ya untuk mengetahui nilai. Makanya ketika kalian hadirkan absen ataupun LJU yang butuh tanda tangan, maka tanda tangani sesuai dengan tanda tangan kalian. Jadi jangan asal. Nanti akan dicek satu persatu sama UT. Kalian tanda tangan nggak? Kalau misalnya nggak tanda tangan gitu, itu akan jadi pending nilai buat kalian. Dan buat munculin nilainya kalian harus lapor dulu. Nah, itu kan butuh proses lagi, butuh waktu. Teman-teman kalian udah tahu nilainya, tapi kalian masih ke pending. Jadi lebih baik ngecek dari pas ujian udah lengkap semua administrasinya atau belum. Termasuk juga nanti ada sebelah kanan kalian kalau di LJU itu ya ada tanda tangan dari pengawas ruang. Jadi itu harus kalian tanda tangan yang bagian mahasiswanya dan juga absen. Kemudian setelah ujian selesai, misalnya kalian sudah selesai 80 menit, nah kalian boleh meninggalkan ruang. Tetapi jangan sampai baru 10 menit mulai udah ninggalin. Nah itu yang tidak diperkenankan ya. Kemudian taati tata tertib. Nah, untuk tata tertib khusus peserta UO dan UTM, di sini peserta ujian diwajibkan yang untuk ujian online mengisi identitas pada BJU-nya UOSI ya. Jadi nanti ada ditanya nama kalian siapa, mata kuliahnya apa, kode mata
mulainya apa, ujiannya tanggal berapa, di mana, sesi berapa. Nah, itu semua harus kalian lengkapi dengan benar. Beberapa mahasiswa pernah salah mengisi kode mata kuliah sehingga rektor jangan sampai salah melakukan pengisian datanya. Kemudian cek kembali seluruh isian dari BJU, jangan sampai ada yang ketinggalan. Atau misalnya kalian coret-coret ternyata isinya itu kecampur sama coret-coretannya. Nah, itu kan nanti sama korektornya pasti bingung yang koreksinya mana yang tulisannya benar gitu, mana yang coretan. Jadi permudah juga korektor untuk mengoreksi jawaban kalian dengan cara menuliskan secara runut dan jelas ya bagian mana yang jawaban kalian. Nah, setelah itu jangan lupa serahkan BJU kepada pengawas ruang ujian. Nah, untuk ujian online ini yang menggunakan BJU, tulisannya diusahakan menggunakan pulpen ya teman-teman. Kenapa? Bukannya tidak boleh pakai pensil. Kalau pensilnya itu bisa jelas, keren gitu ya, jelas gitu ya, itu bisa di-scan dengan baik dan terlihat. Tapi kalau misalnya tulisannya samar, ketika di-scan itu hasilnya akan lebih samar lagi daripada aslinya. Jadi tujuan kenapa lebih baik pakai pulpen adalah itu. Jadi ketika di-scan nanti sama pengawas ruangnya, tulisannya lebih mudah dibaca oleh korektor. Atau kalau misal kalian saya mau pakai pensil tapi saya memastikan jawabannya itu benar-benar terlihat. Nah, itu silakan seperti itu. Tapi kembali lagi nanti mengikuti aturan yang ada pada UT daerah kalian masing-masing. Kemudian untuk ujian tatap muka dipastikan seluruh LJU-nya itu sudah sesuai. Nah, di LJU itu seperti yang Pak Wahyu tadi tampilkan, di LJU UTM itu sudah ada nama NIM dan juga mata kuliah yang kalian ikuti. Jadi, jangan sampai tertukar dengan mahasiswa lain. Karena kadang ada nama mahasiswa mirip-mirip ya, misalnya Muhammad Arif sama Muhammad Arif juga. Jadi sama namanya, tetapi kan NIM-nya beda. Jadi hal itu yang harus kalian cek di awal. Jangan sampai kalian mengerjakan soal ataupun mengerjakan jawaban di LJU orang lain, gitu ya. Jadi cek dulu identitas dari LJU-nya sudah benar atau belum, termasuk di dalam naskah. Di naskah pun ada nama kalian. Makanya ketika kalian pindah-pindah, sebenarnya naskah kalian tuh sudah ada di lokasi awal kalian, gitu ya. Nah, setelah kalian memeriksa seluruhnya dari naskah sudah sesuai, LJ udah sesuai, silakan untuk mengerjakan ujiannya. Kemudian serahkan semuanya, yaitu LJU dan juga naskah. Kalau di ujian tatap muka itu pilihan ganda semua ya, jadi nggak ada BJU. Jadi serahin semua LJU dan naskahnya kepada pengawas ruang ujian. Naskah tidak boleh dibawa pulang ya, karena itu barang milik negara. Nah, sekarang tata tertib untuk UAS dan UTM yang tidak diperbolehkan nih ya. Jadi eh, kalau di ujian seharusnya tidak ada bentrok jam kecuali kalian THE. Kalau THE mungkin harinya sama itu nggak apa-apa. Dikerjakan saja asal kalian bisa ngatur waktunya. Jadi buat download soalnya itu berbeda waktunya. Jadi masih bisa dikerjakan kan ya karena waktu pengerjaan THE itu agak lama. Tetapi kalau UAS untuk UO dan UTM seharusnya tidak ada mata kuliah yang bisa dikerjakan bersama. Jadi nggak ada bisa dua mata kuliah atau lebih pada ujian-ujian yang sama. Kemudian jangan terlambat ya. Mau kurang dari 30 menit pun saya bilang jangan terlambat. Kenapa? Karena kalau kita kan orang matematika ya istilahnya hitung-hitungannya aja udah cukup makan waktu kan. Nah kalau setengah jam lebih itu udah keambil gitu ya sisa 1 jam. Nah itu nanti mepet waktu buat ngerjainnya. Jadi lebih baik dipersiapkan 30 menit sebelum waktu ujian memang sudah hadir. Jadi jangan terlambat berapapun waktunya gitu ya. Kemudian menit, artinya sebelum 45 menit kalian sudah keluar, maka dianggapnya tidak mengikuti ujian. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 45 menit, kalian dinyatakan telah ujian dan nggak bisa masuk kembali. Jadi misalnya ada, Bu saya udah selesai ujian, tapi saya mau tunggu di sini aja ya Bu sesi selanjutnya, itu tidak bisa. Karena yang ada di ruang ujian adalah mahasiswa yang ujian. Jadi daripada kalian nunggu, lebih baik sambil ngecek aja. Waktunya kan masih ada tuh sayang ya, 45 menit masih lumayan banyak juga bagi saya. Jadi buat teman-teman dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, dicek kembali jika sudah selesai. Kemudian
tekan tombol verifikasi tanda mulai ujian untuk UO ya. Jadi di UO itu akan ada kalian masukkan NIM, kemudian masukkan sandi petugas dan juga sandi mahasiswa yang ada di KTP UO, dan di bagian bawahnya itu ada peraturan. Dan kalau kalian sudah cek semua, kalian bisa klik verifikasi. Kemudian untuk UTM itu akan dimulai bareng-bareng gitu ya. Biasanya kalau dari sekolah itu ada bel. Jadi ujiannya pun akan mulai bersamaan gitu ya. Kemudian alat komunikasi tidak diperkenankan selama mengikuti ujian. Sekarang zamannya sudah semakin canggih, smartwatch pun itu juga sudah tidak diperkenankan karena smartwatch kan bisa buka Google, buka ChatGPT ya sekarang. Jadi nggak kayak zaman dulu lagi yang cuma hanya bisa melihat jam atau mengukur detak jantung, tetapi sekarang sudah bercampur teknologi. Makanya buat teman-teman jangan membawa handphone, pager, handy talkie, laptop, smartphone, tablet dan sebagainya karena itu akan dicek oleh pengawas ruang. Kemudian bekerja sama atau menyontek dalam mengerjakan ujian. Kemudian kalau ujiannya close book, maka jangan buka buku ya. Misalkan ada perbedaan, Bu saya tahunya dari teman saya open book gitu, tetapi pada saat ujian, yang datang itu di naskahnya close book atau pada saat UO, warnanya merah bagian bukunya, artinya itu nggak boleh buka buku. Nah, biasanya dari petugas itu akan mengikuti sesuai dengan tampilannya. Jadi kalau di UO-nya dikatakan tutup buku, maka tutup buku. Begitu juga dengan naskah UTM, kalau misalkan di pojoknya dikatakan tutup buku, maka petugas akan mengikuti instruksi dari naskah. Oleh karena itu, tadi saya katakan siap-siap saja buat teman-teman persiapkan diri untuk seolah-olah semua ujian itu tutup buku. Tapi kalau misalnya open book, ya alhamdulillah kan kalian sudah mempersiapkan diri untuk tutup buku. Kalau misalnya open book sekalipun, itu akan menjadi lebih mudah untuk kalian. Tetapi kalau misalnya tutup buku sekalipun gitu ya, ya nggak masalah karena kalian memang sudah mempersiapkan diri untuk sistem itu. Kemudian, mengerjakan soal ujian di luar ruang dan jam ujian yang telah ditentukan. Misalnya kalian kelewat UTM ya, eh 5 menit aja kelewat ya. Jadi ujiannya misalnya dari jam 7 sampai jam setengah 9, kalian baru datang jam 9 gitu ya. Nah, itu tidak bisa lagi untuk dibuka sesi satunya karena sudah habis masa mengerjakannya. Makanya buat teman-teman, jangan datang sampai terlambat dan tidak bisa mengerjakan di luar ruang ataupun jam ujian. Kemudian membawa naskah ujian dan atau LJ atau BJ ke luar ruang ujian ini apalagi ya, ini nggak boleh. Itu tidak boleh sama sekali. Kemudian memotret naskah, menyalin, memfotokopi itu juga tidak boleh. Nanti kalian kalau melanggar, misalnya melakukan pemotretan naskah ujian, itu bisa masuk ke dalam berita acara dan dianggap melanggar tata tertib dan menyebabkan nilai kalian menjadi E. Jadi buat teman-teman hindari hal-hal yang tidak bisa atau kalian tidak boleh lakukan. Kemudian merokok, makan, minum, dan berbuat gaduh di ruang ujian. Termasuk nyampah ya teman-teman saya sampaikan. Jadi misalnya kalian habis coret-coret gitu ya. Terus coret-coretannya kertasnya udah kalian nggak pakai lagi. Terus kalian masukin ke dalam kolong meja dari si apa namanya si ruangnya. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Biasanya coretan pun itu mencoretnya di BJU ya kalau elean esai dan itu biasanya dikumpulkan juga. Tetapi kalau misalnya kalian sebelum ujian misalnya udah coret-coret terus kalian nyampah, nah itu jangan ya karena itu kan membawa nama baik UT. Jadi nanti dianggapnya mahasiswa UT kok nyampah, kok kotor jadi ruang sekolahnya gitu. Nanti akan berakibat ke kerjasama sama mitranya. Kemudian ini yang paling berat yaitu menggunakan joki. Jadi jangan sampai kalian menggunakan joki karena tadi seluruh nilai kalian akan menjadi E pada masa registrasi itu. Kemudian untuk numpang ujian, biasanya numpang ujian ini sudah diinformasikan oleh UT daerah jauh-jauh hari ya teman-teman. Dan harusnya di minggu ini sudah mulai penutupan karena sudah hamin 10 hari kerja sebelum UTM. Jadi buat kalian yang mau menumpang ujian ke UT daerah lain, misalkan dari UT Yogyakarta mau numpang ke UT Bandung, kalian harus berkoordinasi dengan dua UT daerah. Yang pertama kalian jadi istilahnya kayak orang mau pergi ya. Ketika kalian mau pergi ke suatu tempat kan kalian izin dulu ya. Jadi istilahnya kalian menyampaikanlah dari UT Jogja, saya mau numpang ujian di UT Bandung. Nah, nanti dari UT Jogja itu akan membuat surat untuk
keterangan kalian menumpang. Dan biasanya di surat tersebut bukan hanya nama kalian atau identitas kalian saja, tapi ditanya mau numpangnya di wilayah mana. Jangan hanya bicara, oh saya menumpangnya di UT Bandung, karena UT Bandung pun luas ya. Ada misalnya di daerah Bandungnya kah, atau Bandungnya pun kan ada kota, ada kabupaten dan lain sebagainya, atau misalnya di wilayah Jakarta. Jakarta kan juga luas ya, tidak hanya Jakartanya sendiri, tapi Karawang, Cikarang, Bekasi itu juga masih masuk Jakarta. Jadi nanti dari UT daerah asal kalian akan menanyakan hal tersebut. Kemudian udah dapat surat, kalian cek pelaporan dari UT daerah tempat numpang kalian atau UT daerah tujuan numpang kalian. Misalnya UT Bandung, oh ternyata harus isi link. Di dalam linknya tersebut, kalian akan melengkapi identitas kalian, kemudian lokasi numpang, dan juga surat yang kalian dapat dari UT asal, misalnya tadi UT Jogja. Dan setelah itu, nanti kalian berkomunikasi dengan UT tujuannya, kira-kira bagaimana proses selanjutnya, seperti itu. Nah, hal tersebut silakan diinformasikan kepada UT daerah tempat numpang kalian sebelum hari pelaksanaan ujian. Tetapi sekali lagi jangan sampai karena kalian, Bu, saya belum dapat dapat surat numpangnya dari UT daerah asal. Jangan sampai karena belum dapat tersebut kalian nggak jadi ujian. Jadi tetap koordinasi aja ke tempat UT tujuan kalian. Misalnya udah H-1 tapi belum dapat silakan berkomunikasi dan nanti akan dicarikan solusinya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian gagal ujian karena hanya belum dapat surat izinnya. Seperti itu. Baik, teman-teman, hidup itu adalah ujian. Banyak yang gagal karena mereka mencoba mencontek, mereka lupa setiap orang punya soal ujian yang berbeda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Rosa. Oke, terima kasih banyak Ibu Sally atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan juga aplikatif ya buat rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, akhirnya kita udah mendengarkan topik materi penyelenggaraan UAS UT dan juga sukses UAS Prodi Matematika FST UT. Jadi semuanya udah dibahas nih kegiatan intinya pada hari ini. Jadi kita sekarang langsung saja memasuki sesi tanya jawab dan penutupnya. Oke, yang ingin bertanya silakan ketik di kolom chat atau angkat tangan secara virtual di Zoom. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Silahkan buat rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, bisa raise hand di Zoom ini atau via kolom chat juga bisa. Dari kolom chat itu sebenarnya sudah dijawab sebagian ya. Nah, ini ada yang belum dijawab nih, mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bapak Wahyu atau Ibu Sally. Ada yang bertanya, izin bertanya untuk ujian buka buku, bolehkah membawa print materi Tuton? Karena terkadang materi dari buku BMP tidak ada. Terima kasih. Boleh dibantu jawab, Bapak Wahyu, mungkin? Ya, terima kasih. Untuk buka buku sendiri secara aturan sebetulnya ini ya hanya buku BMP saja ya. Jadi yang diperbolehkan tidak tidak semua apa tidak semua mata kuliah, tidak semua berkas bisa dibuka gitu. Ya tentunya BMP ya sebetulnya harusnya sih sesuai dengan sesuai dengan kisi-kisi dan sebagainya, penulisan soal dan sebagainya itu kan dasarnya dari BMP. Jadi tentunya semua sudah tertuang lah ibaratnya secara teorinya ada di BMP. Jadi teman-teman tidak boleh membawa berkas lain ya. Menyambung juga barangkali ketika UTM apakah boleh membawa buku BMP? Nah itu ya tadi tergantung dari skema ujiannya. Kalau sifat ujiannya, sorry. Kalau sifat ujiannya tutup, ya bawa buku boleh, tapi dibuka nggak boleh ya kalau tutup ya. Jadi eh, kalau misalkan sifat ujiannya buka, baru silahkan boleh buka bukunya. Ya mungkin dari saya seperti itu. Barangkali ada dari Ibu Seli ataupun Bapak Ibu lain bisa menambahkan terkait dengan informasi terupdate-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Wahyu atas jawabannya.
Mungkin sudah cukup jelas ya jawabannya dari Pak Wahyu. Kemudian juga ada yang bertanya nih dari rekan Riki Susanto. Untuk UTM apa boleh membawa buku BMP? Tadi sudah dijelaskan ya. Tergantung jenis ujiannya. Apakah itu ujiannya boleh yang buka ataupun yang tutup untuk itu. Kemudian ada juga dari Abdullah Asisifa. Setelah perubahan kurikulum, nilai ujian dan tugas diambil berapa persen dan berapa batas nilai yang membuat mengulang sebuah mata kuliah. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab dengan siapa ya? Pak Wahyu atau Bu Seli? Baik, jadi ini saya coba jawab satu-satu juga. Saya lihat dari kolom chat ya, bahwa Bu Rosa. Jadi ada yang nanya nih misalnya untuk UTM boleh bawa buku BMP atau tidak. Nah itu sebenarnya di dalam UTM pun dia sama seperti UO di dalam naskahnya gitu ya. Ada keterangan boleh buka buku ataupun tutup buku. Jadi persiapkan diri saja kalau kalian mau bawa BMP silakan, tetapi nanti peraturannya akan mengikuti dari naskah soalnya gitu ya. Kemudian untuk saat ini eh, nilai minimum misalnya gini ya, nilai ujian dan tugas diambil berapa persen. Nah kalau sebenarnya bukan kata tugas ya, yang lebih tepat tutorial ya, karena jenis-jenis tutorial pun beda-beda presentasinya terhadap nilai akhir. Jadi ada 3 tutorial yang dimana mungkin salah satunya harus sih, bukan salah satunya tapi harus kalian ikuti salah satunya, yaitu pertama ada tutorial webinar ataupun tutorial tatap muka yang berpengaruh 50% terhadap nilai akhir. Kemudian yang kedua adalah nilai tutorial online yang berpengaruh 30% dan terakhir adalah tugas mata kuliah yang berpengaruh 20%. Tetapi nilai tutorial ini baru berpengaruh kalau kalian melewati passing grade dari mata kuliah kalian. Berapa passing grade-nya? Passing grade itu bisa beda-beda dari setiap mata kuliah tergantung golongan mata kuliah kalian. Mau amannya ambil minimal 40% benar. Jadi walaupun Bu mata kuliahnya susah, kan passing grade-nya bisa 30%. Tetapi kan kalian kalau daripada ngapalin satu-satu mana yang mata kuliah mudah, sudah susah ataupun sedang, lebih baik ambil passing grade tertinggi saja, yaitu minimal harus benar 40%. Kalau bisa jangan 40%, malah dinaikin jadi 50%. Biar nanti pas kalian lulus IPK-nya juga bisa semakin tinggi. Kemudian eh, saya kembalikan ke Bu Rosa ataupun mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Kebetulan sekali nih Bu, ini ada yang mahasiswa numpang ujian yang dari Mataram pindah lokasi ke ujian UT Jakarta. Nah, jadi begini nih kendalanya. Baru saja saya cek di MyUT jadwal dan lokasi ujian saya. Untuk UO sudah pindah lokasi ke UT Jakarta dari UT Mataram, tetapi untuk UTM lokasinya masih di UT Mataram atau Sumbawa. Tetapi saya sudah menerima email dari UT Jakarta dan tertera bahwa saya sudah dipindahkan ke lokasi UTM Numpang. Itu bagaimana ya, Bu, Bu Seli? kalau kalian cetak di KTPU-nya, ini buat khusus yang UTM ya, itu pasti masih lokasi awal, lokasi asal. Nah, biasanya itu harus berkoordinasi dengan UT daerah. Tapi UT daerah itu berkomunikasikannya bukan mengubah KTPU UTM-nya kalian. Tapi biasanya nanti tergantung UT daerah masing-masing ya, ada cara untuk cek KTPU yang terbarunya. Ataupun bisa langsung ke lokasi numpangnya. Jadi misalnya kalian sudah menghubungi nih misalnya UT Jakarta dan memilih wilayah numpangnya di wilayah Jakarta Timur misalkan atau wilayah Jakarta Pusat. Nah, itu biasanya diarahkan ke satu lokasi. Sebut saja SDN UKS Utan Kayu Selatan 20. Jadi nanti pada saat ujian kalau kalian namanya sudah terdaftar, kalian akan ada di sekolah tersebut list namanya gitu ya. Jadi buat yang numpang memang update lokasinya itu bukan di KTP UTM-nya, tetapi ada caranya sendiri dari UT daerah masing-masing untuk menunjukkan lokasi tumpangnya jadinya di mana. Saya kalau misalnya di sini Jakarta dan milih wilayah ujiannya Jakarta gitu ya,
di numpangnya kemungkinan itu ada di SDN Utan Kayu Selatan 20. Tapi kalau misalnya milih wilayah Bekasi misalnya itu ada di SMK Gema Karya gitu. Jadi tergantung dengan UT daerah lokasi numpangnya itu ada sendiri. Oke, silakan. Mungkin yang lain, Bu Rosa. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bu Seli. Semoga rekan Zakiyah Bilal itu udah clear ya masalahnya ya. Jadi udah dijawab langsung dari Bu Seli yang kebetulan juga manajer pembelajaran UT Jakarta. Kemudian ini ada pertanyaan dari Muhammad Dimas. Terkait dengan BMP seperti latihan, tes formatif, terus dikerjakan di BMP gitu. Jelasnya selama pengerjaan ada catatan tulisan tangan nih. Jadi intinya kayak di BMP udah dicoret-coret itu apakah tetap boleh dibawa BMP-nya? Ya, karena itu BMP tidak masalah menurut saya karena kan ketentuannya itu memang buka ya dan itu adalah hasil pengerjaan saudara sendiri. Silahkan dibawa saja. Kemudian ada izin bertanya lagi untuk keterangan ujian bersifat open book atau tidak, apakah tidak diberitahu sebelumnya? Kepada saudari Nining, andaikan saudari tadi memperhatikan dengan baik, sebenarnya permasalahan keterangan ujian bersifat open book atau tidak itu tadi udah dijelaskan oleh Bapak Wahyu Hidayat, sudah ditampilkan juga slideshow-nya. Tadi Bapaknya juga udah meminta rekan-rekan untuk dapat men-screenshot mana yang open book, mana yang tidak open book ya kan tadi udah ditampilkan. Dan untuk lebih jelasnya lagi nanti juga akan dipublish di Instagram Prodi Matematika untuk jenis ujiannya yang open book dan juga yang tidak open book. Harap dilihat saja nanti di Instagram Prodi Matematika ya akan segera di eh, upload atau ditampilkan di feed Instagram Prodi pada hari ini. Kemudian apakah masih ada yang bertanya lagi? Boleh raise hand atau di kolom chat. Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin masih ada yang bingung dengan ketentuan ujiannya atau terkait dengan ujian numpang atau apa saja itu boleh ditanyakan agar nanti ujian akhir semesternya dapat berjalan lancar dan juga mendapatkan hasil yang maksimal nih harapannya. Masih kita tunggu ya sebentar lagi. Apakah semuanya sudah cukup jelas dengan materi pada hari ini? Baik, jika tidak ada yang bertanya, berarti saya izin dulu untuk Ada rekan-rekan. yang raise hand, Bu Ada, Rosa. ada yang raise hand, silahkan. Siapa? Oke, Em, kepada Saudara Roni Faisal, silahkan nyalakan mikrofonnya dan bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu mohon izin bukan bertanya ini mungkin ya. Eh, Bisa jadi saran dan juga yang kedua pertanyaan saya nanti berkaitan dengan tuton. Karena untuk yang UAS insya Allah sudah paham dan jelas. Yang pertama tentang pembagian waktu ya. Mungkin nanti ini ke depan bisa disampaikan kepada pihak yang terkait pengambil kebijakan berkaitan dengan eh, waktu yang disediakan ujian. Kalau itu untuk esai, walaupun mungkin ya kita udah dipersiapkan belajar dan seterusnya, eh, waktu untuk esai ini kadang memang menurut saya entah dengan teman-teman yang lain bisa jadi agak kurang kalau cuma 90 menit. Ketika kami saja yang pernah kuliah di reguler minimal 120 menit lah istilahnya begitu ya untuk esai. Kecuali mungkin TAP ya atau yang sekarang jadi TAPS komprehensif apa itu tesnya bisa jadi sampai 2-3 jam. Mungkin suatu saat dari matematika sendiri di FST bisa menyampaikan mungkin pada Bapak Ibu sekalian sekiranya untuk yang khusus S1 matematika itu diberikan kebijakan khusus berkaitan dengan lama durasi ujian UAS yang mana kadang antara UAS yang esai dengan yang pilihan ganda atau U ini waktunya sama 90 menit. Mungkin mungkin begitu. Di suatu saat mungkin bisa disampaikan begitu ya. Kalau mungkin bisa. Itu yang pertama. Yang kedua,
berkaitan dengan Tuton. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaannya tidak sesuai dengan tema hari ini, tapi sepertinya juga perlu saya sampaikan. Alhamdulillah, Tuton sudah sampai di inisiasi ke-8. Tidak ada masalah. Mungkin saat ini kami dan saya sendiri masih sibuk menyelesaikan tugas ketiga ya yang belum kita kirim. Alhamdulillah, para tutor yang dari S1 Matematika yang berkode mata, saya lihat perhatikan sangat respon dengan yang mahasiswa, baik pertanyaan mungkin chatting-chattingan ya, apa message-nya ya, ngirim pesan gitu. Tapi saya sih terkendala dengan eh, tutor yang kode SATS begitu, yang mana kelompoknya kelompok statistika. Ini sampai hari ini pun progres tuton saya sudah saya selesaikan semua sampai di inisiasi ke 7 8 ya. Tinggal tugas 3, 2 mata kuliah. Ini di pengantar probabilitas respon beliau sangat kurang ya. Walaupun beliau sudah menilai, tapi sepertinya beliau hanya menilai diskusi-diskusi mahasiswa yang hanya ada di peringkat misalnya kalau inisiasinya inisiasi ke-6 gitu ya. Itu beliau hanya mengoreksi dan memberikan respon hanya pada mahasiswa yang di pekan pertama di pekan itu gitu. Nah, sementara biasanya durasi inisiasi itu kan sampai 2 pekan. Ada tulisannya saya lihat eh, tutorial inisiasi ke-7 sampai ini, due date-nya sampai ini gitu. Saya udah ngirim sebelum due date sebenarnya, tapi juga belum direspon. Bahkan saya juga udah mengirim pesan pada beliau beberapa kali juga kurang direspon. Sampai juga WA ke eh, Ketua Prodi ya, dalam hal ini yang saya hormati Bu Asmara, beliau sudah membantu, tapi sampai saat ini pun tugas-tugas saya tidak dikoreksi, pesan-pesan saya juga tidak ya apa, tidak direspon begitu. Padahal pengantar probabilitas ini di semester yang lalu saya tidak bisa hadir ujian karena ada suatu hal sehingga dapat ini saya ulang kembali dengan harapan juga bisa up untuk nilainya walaupun tetap tergantung pada UAS yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi harus minimal 30%. Kami berharap hal ini bisa disondingkan kepada pihak yang berwenang begitu. Mungkin nanti saya kirimkan datanya kalau misalnya diperlukan di kelas kode apa. Seingat saya pengantar probabilitas terus kelas belakangnya titik 41 nih. Tuh atas nama Bapak siapa itu saya lupa namanya. Dari UNES kalau nggak salah. Ada email beliau itu juga belum dibalas sampai sekarang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bukan pertanyaan tapi saran ini yang kami sampaikan. Semoga UAS nanti teman-teman bisa dapat nilai yang bagus. Terima kasih Bu Asmara dan Bapak Ibu dosen sekalian. Mohon maaf mahasiswa lama banyak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni atas masukannya, atas sarannya. Mungkin ini mau ditanggapin oleh Ibu Asmara, bisa Ibu? Iya, baik. Terima kasih Bu Rosa. Ya, Mas Roni, terima kasih Mas Roni. Terkait dengan saran ya, saran yang berkaitan dengan eh, waktu ujian ya. Ya, memang seperti tadi yang disampaikan Mas Roni, begitu juga yang dialami oleh teman-teman lainnya. Untuk ujian, memang waktunya 90 menit yang diberikan ya selama ini ya. Jadi tentunya eh, ini juga berlaku untuk semua mata kuliah eh, di UT. Eh, dengan saran ini kami akan coba menyampaikan ya. Jadi memang eh, kalau dipikir-pikir ya besar sekali kemungkinan memang waktu itu kurang ya karena hanya 90 menit gitu ya. Tapi nanti kami akan coba mengusulkan mungkin eh, berkaitan dengan penerapan kurikulum baru atau nanti ada evaluasi, kami coba akan sampaikan Mas Roni untuk usulan adanya penambahan jam ujian ya. Tapi memang yang berlaku selama ini dan ini berlaku untuk semua semua di UT ya dan
memang agak sulit ya kalau misalnya ada pemberlakuan khusus, misalnya hanya prodi matematika saja karena mengingat karakteristik dari mata kuliah kita gitu. Namun kami akan mencoba Mas Roni untuk bisa menyampaikan hal ini ketika nanti ada rapat-rapat terkait dengan pelaksanaan UAS gitu ya. Jadi ini merupakan usulan dari kita dari Prodi Matematika. Terima kasih Mas Roni. Kemudian yang terkait dengan Tuton dengan kode SATS ya, Mas Roni juga sudah menghubungi saya dan pada saat itu saya langsung menghubungi Kaprodi Bu Siti di Kaprodi Statistik karena mata kuliah itu dikelola oleh program studi statistika gitu. Saya akan lanjutkan Mas Roni untuk menyampaikan kembali terkait hal tersebut dan nanti mohon datanya dikirim lagi ke saya Mas lewat WAG mata kuliah apa saja yang perlu disampaikan untuk bisa mengingatkan tutornya ya. Karena kami kalau kita di program studi matematika seperti di sini ada Bu Rosa, ada Budia ya. eh, Setiap minggu kami akan mereminder eh, para tuton baik yang dari UT maupun dari non UT gitu ya. Jadi itu adalah upaya yang bisa kita lakukan. Nanti kami akan sampaikan ke Kaprodi Statistik. Kami tunggu ya Mas Roni datanya. Ya, terima kasih atas masukannya Mas Roni. Ya, terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Bu Asmara atas tanggapan, atas saran dan masukan dari Mas Roni ini. Kita lihat lagi ya, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa raise hand lagi atau di kolom chat. Oke, oke ini hanya respon dari Mas Roni. Nah, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka berarti acara ini udah masuk ke penutupan ya, kayak gitu. Ini udah, alhamdulillah. Kita telah sampai juga ini di penghujung acara sharing informasi dan kiat dengan tema sukses mengikuti UAS UT. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Ibu Seli dan juga Bapak Wahyu yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaatnya. Juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan juga aktif, baik melalui pertanyaan maupun partisipasi selama sesi berlangsung. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi UASnya, sehingga rekan-rekan sekalian semuanya dapat menjalani ujiannya dengan lancar, percaya diri, dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara sharing ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat belajar bersama UT. Jangan lupa untuk isi presensi di kolom chat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, Bu Seli, Pak Wahyu. Terima Ya, kasih. makasih Bu. Mohon Sukses Terima izin buat undur kasih. diri. teman-teman untuk mengikuti UAS ya. Selalu. Jangan sampai terlewat tanggal UASnya. Iya, harus diingat, reminder.